وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian yang cintai Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Talha ibn Ubaidillah menceritakan tentang dahsyatnya fadilah Ramadan, di mana ada 3 orang bersahabat. Ketiga-tiganya ini semuanya punya kesungguhan dalam mengamalkan Islam. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 orang di antaranya gugur di medan laga sebagai syuhada. Kemudian 1 tahun setelah itu, yang ketiga ini wafat di atas pembaringannya. Maka Talha bermimpi, faru'iya anna thalis sabiqan lahuma. Talha ini bermimpi, dan mimpinya itu dia memperhatikan, melihat seolah-olah dia berada di pintu surga, dan ternyata yang terakhir yang wafat itu yang duluan dipanggil masuk ke dalam surga dibanding 2 orang saudaranya yang mati syahid di medan laga itu. Maka ketika dia terbangun, dia menceritakan mimpinya itu kepada kawan-kawannya, dan akhirnya heboh dan sampai di telinga Rasulullah SAW. Maka waktu itu Rasulullah ditanya, benarkah mimpi itu? Betulkah bahwa seorang yang gugur di medan laga dikalahkan posisinya di surga dibanding orang yang mati di atas pembaringannya? Maka kata Rasulullah SAW, mimpi itu tidak salah. Bukankah yang meninggal terakhir itu alaysa qad shalla kada wa kada shalah wa adraka Ramadan? Bukankah yang meninggal terakhir itu dia sempat salat, ya, yang tidak dilaksanakan oleh 2 saudaranya yang sebelumnya yang mati syahid itu, dan yang terakhir ini dia sempat bertemu dengan Ramadan 1 kali lagi. Fawallahi, kata Rasulullah SAW, demi Allah, innama bainahuma la'ab'ada mimma bainas sama'i wal ard. Sungguh derajat yang terakhir itu dibanding yang sebelumnya, saudaranya yang 2 itu, perbedaan posisinya di surga seperti perbedaan antara bumi dan langit. Allahu Akbar. Ini adalah bukti tentang dahsyatnya Ramadan. Karena ternyata ketika Allah memberikan kepada seorang hamba itu kesempatan untuk hidup dan dia manfaatkan, apalagi bertemu lagi dengan Ramadan, maka dia bisa mengalahkan posisi orang yang gugur di medan laga. Maka inilah yang perlu untuk senantiasa kita ingat tentang betapa dahsyatnya Ramadan ketika dimanfaatkan dengan baik. Seluruh waktu-waktunya adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Seluruh jenak-jenaknya adalah waktu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelipat gandaan amal kebaikan ketika seorang hamba melakukan kebaikan itu di saat-saat itu dibanding dia melakukannya di waktu-waktu yang lainnya. Sehingga perlu kita untuk senantiasa memacu semangat kita, menggelorakan semangat kita, agar supaya kita bisa mengisinya dengan amalan-amalan yang maksimal, amalan-amalan yang membuat derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini cuma bilangan hari-hari yang terbatas. Dan kita tidak bisa menghentikan perputaran roda zaman. Kita perlu memastikan bahwa setiap jenak-jenak Ramadan itu menghasilkan pahala dan kebaikan yang banyak untuk kita. Jangan sampai kita lengah. Seiring dengan berjalannya waktu, terus waktu itu berputar sementara
kita belum memaksimalkan Ramadan yang telah anugerahkan kepada kita. Mari kita sama-sama berusaha dengan sekuat kemampuan kita, melawan hawa nafsu kita, melawan kemalasan kita, dan kita isi jenak-jenak Ramadan ini dengan amal yang maksimal, dengan puasa, dengan tilawah, dengan sedekah, dengan zikir, dengan silaturahim, dengan memberi makan, dan begitulah seterusnya sehingga fasilitas Ramadan itu full kita dapatkan pada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.